Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam wa nusalli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang dicurahkan kepada kita, terutama nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Kedua, semoga dari lisan kita senantiasa selalu terucap salawat serta salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kembali kita membahas tentang ma'rifatun nas atau mengenal manusia. Dalam kali ini kita akan membahas tentang potensi manusia. Jadi kalau kita lihat manusia yang kecil lagi lemah bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang pernah ditawari oleh Allah untuk menjadi wakil Allah di atas bumi ini, bila dibandingkan dengan langit bumi dan gunung-gunung, maka manusia termasuk makhluk yang kecil dan lemah yang pernah ditawari untuk menjadi khalifah, menjadi wakil Allah di atas bumi ini. Manusia memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa menjadi wakil Allah di atas bumi ini. Oleh sebab itu Allah mempercayakan, memberikan amanah sebagai wakilnya di atas bumi ini adalah kepada manusia. Jadi inti dari potensi manusia ini itu tersimpan dalam pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Dengan ketiga potensi ini, ia dapat melakukan hal-hal yang besar yang tidak dapat dilakukan oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Karena itu Allah mengungkap ketiga potensi ini sebagai nikmat besar yang harus disyukuri. Apabila penggunaan ketiga nikmat besar ini tidak sebagaimana yang Allah kehendaki, maka itu akan menyebabkan manusia terjerembab ke dalam neraka. Namun ternyata kalau kita lihat, banyak orang yang tidak mensyukuri nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, namun tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, namun tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga, namun tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Jadi nikmat besar itu adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia menunaikan dengan amanah atau dia menunaikan dengan khianat? Sebagaimana dikatakan pada pembahasan yang lalu, yaitu amanah itu adalah apa amanah yang diberikan kepada manusia? Yakni aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan amanah yang kedua adalah sebagai khalifah atau wakil Allah di atas bumi. Dan manusia akan dianggap amanah bila ia menjalankan tugasnya dengan sebagai khalifah atau wakil Allah di atas bumi dengan baik. Jadi apakah khalifah itu? Khilafah adalah perwakilan. Demikian itu karena manusia mendapat kepercayaan dari Allah untuk mewakili kekuasaan Allah di atas bumi. Jadi sebagai khalifah atau wakil Allah, ia harus memperhatikan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, ia tidak memiliki kekuasaan hakiki pada hakikatnya. Pada hakikatnya kepemilikan dan kekuasaan itu adalah milik Allah SWT, bukan milik manusia. Karena pemilik, penguasa, dan hakikatnya adalah pemilik Allah atau pencipta alam semesta. Di tangan Allah segala kerajaan langit dan bumi. Manusia hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. Kemudian yang kedua adalah ia bertindak sesuai dengan kehendak yang mewakilkan kehendak Allah. Karena ia bukan pemilik sebenarnya, bukan pemilik atau penguasa yang sebenarnya. Maka ia bertindak hanya sesuai dengan kehendak pihak yang memberikan mewakilkan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ia tidak melampaui batas. Tindakan yang menyimpang atau melampaui batas yang dikehendaki Allah adalah suatu pengkhianatan. Apabila pengkhianatan amanah kekhilafahan, sesungguhnya manusia telah mencampakkan dirinya ke dalam kehinaan. Pengkhianatan tersebut merupakan tindakan yang sangat
melampaui batas. Dan bahkan dalam Al-Quran, manusia yang mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah, mereka menyamakan mereka dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah darinya, seperti binatang ternak dan sebagainya. Di antaranya seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 179, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak pernah dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Dan pengkhianatan dari amanah yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan mereka seperti hewan anjing, yakni dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7, surat 7 ayat 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaan mereka seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia pun menjulurkan lidahnya. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami ceritakan kisah-kisah ini agar mereka berpikir. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 176. Jadi bagi yang mengkhianati amanah juga disamakan seperti kera. Dalam surat Al-Maidah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Dan orang yang menyembah tauhid, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 60. Jadi bagi yang mengkhianati amanah Allah juga disamakan seperti keledai. Hal ini dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab.